dibikin oleh orang-orang yang bergaul sama-sama kita ya. Tidak mungkin saya inisiatif melakukan ini. Memang mereka mengeksploitasi apapun yang bisa mereka eksploitasi. Kapitalis mereka ini sebenarnya. Nah, Indah ketika pertama kali ditawarkan sebagai pro. Tiga bawang dulu ya, ada. Ketiga, Tiga kali. Ya, baca jomblo, Steve Pensil, baru ini kan. keempat, Ini apa? sama Ya, empat lah ya. gara-gara warisan. Gara-gara warisan. Jadi bapak-bapak telat. Ari melihat peran Kak Indah di film ini seperti apa? Saya minta dia bawa beberapa baju syutingannya dia sih untuk pulang. Berarti istighfar, jomblo, itu aja. Bang Ari tetap dimasukkan komedi ilmu hitam itu emang Bang Ari sendiri yang minta atau seperti apa sih? Ini kan film yang dibikin oleh orang-orang yang bergaul sama-sama kita ya. Tidak mungkin saya inisiatif melakukan ini. Memang mereka mengeksploitasi apapun yang bisa mereka eksploitasi. Kapitalis mereka ini sebenarnya. Nah, Indah ketika pertama kali ditawarkan sebagai pro, gimana langsung setuju kan kalau mikir-mikir? Setuju, karena kan teman-teman juga sering nongkrong juga, dan karakternya juga baru banget buat aku jadi pelakor. Terus mainnya sama Mas Ardi itu, Mas Reading itu lucu banget sih. Maksudnya kan ada adegan yang dimana kita tuh mesra gitu kan, dan itu Mas Arifnya juga kayak mungkin dia nggak enak kali ya sama Ari, sama aku juga tadi. Kalau terus aku bilang kayak udah sih nggak apa-apa mas, kita FTP aja. Udah kayak gini-gini sampai dia keringat-keringat. Tapi seru sih, maksudnya punya pengalaman yang baru lagi. Ada keberatan nggak sih dari Mas Aris? Apa? Ke luar film. Enggak lah, kan aktor bisa jadi apa aja. Ada keberatan nggak dari Mas Aris sendiri waktu Mbak Indah meranin jadi pelakor terus harus mesra-mesraan sama orang lain? Gimana? Enggak juga sih. Kalau saya sih maksudnya itu adalah konsekuensi kita sebagai seorang pemain film dan kami sih sadar diri, tahu batasan dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun adegan dia banyakkan romantisnya, saya banyakkan diinjak orang, agak kurang gitu. Cuman saya sih senang karena ketika ada adegan romantis antara Arif Didu, itu membuat Arif Didu setara Reval Hadi sekarang. Batasan apa sih yang Mas Arif berikan gitu dalam batasannya apa? Nggak ada, diobrolin aja. Ya, dia obrolin aja. Kalau saya sih tidak membatasi ya. Terserah apa yang membuat dia nyaman. Justru ketika dia tidak nyaman dengan karakter atau adegan atau cerita yang dibangun untuk dia, baru dia ngobrol ke saya. Masalah batasan sih tinggal diomongin aja. Nanti grogi kan satu film sama istri atau suami sendiri. Cuman kebetulan kali ini kita nggak ada satu frame ya. Nggak ada, jadi kadang aku syuting dia nggak syuting, jadi selalu miss and hit. Iya, nggak pernah. Pokoknya aku nggak ada, dia ada. Aku ada, dia nggak ada gitu. Karena ada dan tidak ada. Ada dan dia ada. Oke, Bang, memerankan orang ke bawah nggak sih sampai keluar? Pertanyaan Sebenarnya karena maksudnya kan sempat riset juga ya kan, karena ini kan si aktor ya. nyimbangin teman-teman sih itu. Karena bersanding dengan aktor-aktor yang lebih dulu, akhirnya berusaha riset dan dibantuin juga sama Bang Aco. Cukup akhirnya nemu nih, oh ternyata sosok Obet itu seperti ini, karena kan Obet memang punya kondisi spesial dalam berbicara, tapi sebenarnya dia bisa mendengar. Kalau ke bawah ternyata beberapa casting setelahnya agak ke bawah ternyata ya. Karena proses syutingnya terus menerus, scene-nya juga cukup panjang, jadi akhirnya harus coba ngenolin diri lagi aja. Latihan menjadi orang gagal. Sebelumnya dibantu di workshop juga, dibantu di workshop juga. Pokoknya setiap ketemu teman-teman masuk set udah harus in karakter, jadi supaya nggak kebawa. Kalau agak aneh juga ya kan tiba-tiba di karakter itu
harus punya keterbatasan, terus tiba-tiba bang tapi bang gitu kan ada keceplosan kan nggak enak ya. Saya kan banyak satu scene sama dia kan. Gimana tuh Bang Saya Ari? banyak banget satu scene sama dia. Jadi aneh. Bang Ari boleh ke kamera. Jadi aneh karena kita itu biasanya kalau syuting, bro, artikulasinya kurang jelas. Kalau dia itu dibalik, bro, itu artikulasimu agak jelas. Jangan terlalu jelas. Jangan terlalu jelas. Jatuhnya memang seseru itu. Ya nggak makin senang. Awalnya saya pikir juga serem banget, tapi setelah jatuh ke 4 ke 5 karena itu ternyata beberapa kali take dan dibantu juga oleh teman-teman yang safety-nya, yang pasangin sling juga dikasih tahu kalau ini aman kok, semuanya aman. Jadi ketika jatuh kedua, trustnya udah kebentuk, udah habis itu mati jatuhnya.